Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Pak Boy untuk mau diwawancarai Pak dalam rangka penugasan dari CGP tentang pengambilan keputusan pimpinan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke, pertama, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baiklah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan yang pertama kita mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisa benar salahnya, membuat alternatif ataupun solusi, dan seterusnya membuat keputusan dan merefleksikan keputusan. Nah, itu yang perlu Bapak tegaskan untuk sebelumnya pertama. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisa benar salahnya, membuat keputusan dan merefleksi keputusan tersebut. Oke. Lalu menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Adalah hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Lalu menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oke. Jadi apakah Bapak memiliki tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasusnya di tempat atau ada jadwal tersendiri Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan, Pak? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya tidak memiliki jadwal khususnya, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada secara formal maupun non formal. Lalu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang mempermudah pengambilan keputusan adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Baiklah, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak bisa membuat puas semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Oke. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya Pak, bersedia saya wawancari Pak ya. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak.